Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya dimanapun engkau berada. Kita berjumpa kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Mari kita angkat pujian, kita menyembah Tuhan dan kita belajar lagi. Apa sih perkenanan di hadapan Tuhan itu? Supaya saudara diperkenan setiap hari. Mari katakan, kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Selalu hadir, amin. Saat aku rindukanmu, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita ketika kita rindu kepadanya. Amin. Dengan kasih setia memberi aku kekuatan, amin, amin. Di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Amin Tuhan, kau selalu ada pada kami. Kau yang selalu setia untuk memberikan topangan dengan kasih dan setiamu, memberi setiap kami kekuatan di saat-saat badai itu menakutkan buat kami, Bapa. Kau selalu datang untuk melayani kami, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Katakan sampai memutih, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Milikmu Tuhan, ya Yesus, selamanya bagimu. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, glory haleluya. Bapa terima kasih, Bapa kami bersyukur
Engkau selalu datang melayani kami ya Tuhan, dengan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Bapa, terima kasih. Berbicaralah Engkau bagi kami. Ajarilah kami terus dalam pengertian akan kebenaran firman-Mu. Karena Kamu sangat perlu, kami sangat membutuhkan hal itu Bapa. Hidupilah kami dengan firman-Mu Tuhan. Hembusi kami dengan firman-Mu Bapa. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami sambut Tuhan pengajaran yang istimewa ini. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Saya tetap pembacaannya ada di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 13 sampai dengan 19. Di sini berbicara tentang melayani Tuhan adalah kebanggaan ya. Di sini berbicara tentang melayani Tuhan adalah kebanggaan. Kenapa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Amin. Salah satu kebanggaan ya, di sini saya bacakan, salah satu kebanggaan dan sukacita kita sebagai orang percaya adalah bahwa kita boleh melayani Tuhan. Mungkin ada sebagian orang berkata, masa iya melayani Tuhan adalah kebanggaan. Bahkan sebagian orang berkata, saya melayani si A, B, C dan saya bangga melayani dia. Ini yang saya mau katakan bahwa saudara harus mengerti dulu siapa yang kita layani. Makin tinggi pangkat seseorang, makin dihormati juga pelayanannya. Misalnya, seorang supir ketika dia seorang supir Metro Mini atau supir dari keluarga tertentu, maka kita menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Tetapi berbeda ketika dia supir seorang jenderal, menteri, apalagi presiden, maka jabatannya boleh sama-sama supir, tetapi gajinya, fasilitasnya, dan perlakuan orang juga menjadi berbeda. Mengapa? Karena masing-masing yang dilayani berbeda. Itulah sebabnya saya katakan bahwa melayani Tuhan itu adalah kebanggaan. Karena bukan soal kita melayani tetapi siapa yang kita layani. Saudara ketika dipanggil untuk melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang istimewa sekali. Seperti contoh tadi, kalau kita melayani si Asibala ya biasa aja, supir Metropolitan lah biasa aja. Tetapi kalau supirnya, waduh supirnya jenderal, aku disuruh melayani ke sana. Waduh orang kaya ini, aku suruh melayani ke sana. Kebanggaan tersendiri. Tetapi ketika raja di atas segala raja memanggil saudara dan saya untuk ambil bagian melayani bersama-sama dengan dia. Wow, itu adalah kebanggaan yang sangat luar biasa. Amin. Kebanggaan yang sangat luar biasa. Mari kita melayani Tuhan adalah kebanggaan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita layani adalah Raja yang kekal. Tidak sembarangan, bukan orang-orang biasa. Bukan manusia biasa, bukan jenderal, bukan ini. Tetapi dia adalah Raja yang kekal. Raja yang kekal itu Raja selama-lamanya. Kalau seseorang melayani presiden ada waktunya, ada batas waktunya. Betul gak? Ada pensiunnya. Ketika dia sudah tidak menjadi presiden lagi, maka selesai. Begitupun seorang raja, semua ada batasan waktunya. Ada waktunya hidup dan ada waktunya raja itu mati. Tuhan yang kita layani adalah Raja yang kekal, artinya dia tetap Raja yang berkuasa. Di sanalah perbedaannya. Maka dari itu saya katakan melayani Tuhan adalah kebanggaan. Jadi kalau saudara dicemooh, kalau saudara dilecehkan, botak-botak, biarkan saja. Yang penting saudara tetap melayani Tuhan. Saya sungguh luar biasa loh kalau boleh melayani Tuhan
tidak menyangka sama sekali kalau ada panggilan yang Tuhan percayakan, itu sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sangat peduli. Seringkali ketika kita melayani seseorang belum tentu kita dipedulikan, ya apa ya. Nah, karena bagi seorang yang dilayani, yang penting gajinya sudah dibayar ya sudah cukup. Jadi nggak ada yang namanya kebanggaan, nggak ada yang namanya waduh lebih lagi gitu, nggak ada gitu ya. Tetapi perlakuan yang kita terima berbeda ketika kita melayani Tuhan. Alkitab berkata, seutas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Itu perbedaannya yang luar biasa, tidak diukur dengan uang, tetapi diukur dengan kasih dan kuasa. Ya, aduh Tuhan luar biasa. Alkitab juga berkata, sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan yang akan menggendong kamu. Wow, Tuhan sangat peduli dan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Maka dari itu jangan jemu-jemu, layani Tuhan dengan segala kebanggaanmu. Haleluya. Karena itu orang yang melayani Tuhan dengan benar tidak akan mungkin kekurangan. Ada amin, amin. Saya katakan amin. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan serta mempermalukan. Tuhan selalu melimpahi. Tuhan memberikan jalan keluar bagi orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Asalkan engkau benar di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan khawatir, semua manusia punya masalah. Kita punya masalah, saya punya masalah. Tetapi percayalah, Tuhan yang sanggup tanggung setiap masalah-masalah saudara dan saya. Ketika kapan? Ketika kita terus mau menjadi pelayan yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Pelayan yang taat, pelayan yang setia, pelayan yang tidak pernah kecewa, pelayan yang tidak pernah mengeluh. Pelayan yang selalu mengatakan, jadilah menurut kehendak-Mu Bapa, karena saya hanyalah seorang hamba. Amin. Persoalannya sekarang yang menjadi persoalannya, apa itu kita harus sungguh-sungguh. Karena itu orang yang melayani Tuhan dengan benar tidak akan mungkin kekurangan. Ada saja anugerah yang kita terima ketika melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan yang kita layani adalah Bapa yang baik. Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan menjadikan kita sebagai ahli warisnya. Bukankah ini mengartikan bahwa Tuhan yang kita layani adalah Bapa yang baik? Karena itu ketika kita melayani Tuhan dan menghadapi berbagai persoalan hidup, maka kita harus tetap beriman bahwa kita melayani Tuhan yang adalah Bapa yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan membiarkan kita. Bapa yang baik akan senantiasa membela anaknya, membela saudara, membela kita dalam segala keadaan yang sulit dan menjamin segala yang baik atas segala kebutuhan saudara dan saya. Saudara membutuhkan apa? Katakan kepada Bapamu. Tapi satu, taat, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan diberikan hadiah-hadiah istimewa. Itu adalah bagian dari anugerah yang engkau terima. Jadi jangan khawatir, berkat sedang OTW ke rumah saudara. Haleluya. Adakah air hidup di rumahmu? Milikilah air hidup, yaitu firman Allah. Hidupkan senantiasa di dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggamu. Maka Tuhan akan senantiasa memperhatikan engkau. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam segala kebanggaan. Karena Tuhan yang kita layani adalah penguasa yang berkuasa atas segalanya. Bukan yang ada batasannya yang bisa mati, tetapi yang memiliki sampai pada kekekalan segala harta yang ada di dunia. Harta yang kau butuhkan. Saudara butuh uang untuk menyelesaikan hutang pinjaman saudara, terus tinggal di dalam firman-Nya.
Dan saudara terus layani Tuhan dengan segala kebanggaanmu, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kekuasaan Tuhan yang kita layani tidak terbatas, artinya apapun yang Tuhan kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Tuhan tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dia berkuasa di bumi dan juga di sorga. Haleluya. Saudaraku yang kukasihi, saudara harus bangga untuk melayani Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang kita layani bukan hanya Raja yang kekal, tetapi Tuhan yang sangat peduli dan bertanggung jawab. Bapa yang baik dan penguasa yang berkuasa atas segalanya. Kekal pula perkenanannya bagi kita yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupilah dirimu dengan firman Tuhan dan luruslah jalanmu hanya bagi Tuhan. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri menoleh siapa orang yang engkau layani, tetapi mengikuti alur yang Tuhan mau. Apapun yang Tuhan perintahkan, kerjakan itu dengan segenap hati, segenap jiwamu, dengan ketaatan dan kesetiaan. Dari sanalah upahmu menanti engkau untuk menyelesaikan setiap beban-beban persoalanmu, masalah-masalahmu. Haleluya. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara dan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, ajari kami terus Tuhan untuk bangga dengan pelayanan yang Kau percayakan ya Bapa. Kami akan terus mengikuti apa yang Tuhan mau dari kami, untuk ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tuhan, kami mau Bapa, asalkan Engkau yang menuntun kami, Roh Kudus yang ada di depan kami, Roh Kudus yang membimbing kami Bapa. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kemurahan-Mu kami terima Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.